Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di dalam ruangan ini. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita diberkahi dan mendapat rahmat-Nya sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di dalam ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz, mahasiswa psikologi semester 3, kelas A ganjil dari Universitas Teknologi Nusantara. Hari ini akan dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap bapak-bapak dan ibu-ibu yang sering disebut sebagai psikotes. Sebenarnya hal ini bukan merupakan suatu tes, karena tidak ada pengertian lulus dan tidak lulus. Tujuan pemeriksaan psikologi ini adalah dalam rangka praktikum atau kuliah asesmen psikologi. Sehingga kami mohon kesediaan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengerjakan secara optimal agar kami dapat membantu saudara sebaik-baiknya. Persoalan yang akan disajikan beragam. Ada yang berupa kalimat, hitungan, menggambar, dan sebagainya. Namun semuanya akan dijelaskan terlebih dahulu sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu akan mengerjakan dengan baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu tidak perlu merasa khawatir, karena untuk pemeriksaan psikologi ini tidak diperlukan apa-apa. Dan pada dasarnya, setiap orang akan dapat mengerjakannya dengan baik. Yang penting, dengarkan baik-baik petunjuk yang akan diberikan. Dan kerjakanlah apa yang diperintahkan saja. Jangan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Jika belum memahami petunjuknya, bertanyalah pada saat kesempatan bertanya diberikan, sebelum saudara dilepas untuk mengerjakannya. Waktu untuk mengerjakan dibatasi, namun batas waktunya ada yang tidak diberitahukan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Oleh karena itu, kami harap saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu bekerja secara efisien. Karena kita bekerja dalam kelompok, maka kita akan mulai pada saat yang sama dan selesai dalam waktu yang bersama pula. Disarankan dan dianjurkan jangan ada yang mendahului dengan memulai, tetapi juga jangan ada yang masih tetap bekerja setelah aba-aba berhenti diberikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu boleh menggunakan pulpen. Kecuali pada tes tertentu, kami akan meminta saudara menggunakan pensil yang kami pinjamkan. Dan tidak diperkenankan menggunakan penggaris maupun penghapus. Apakah ada pertanyaan dengan apa yang saya sampaikan tadi? Baik, jika tidak ada, marilah kita mulai dengan mengisi lembar riwayat hidup. Pengisian lembar riwayat hidup ini belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tetapi baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas bapak-bapak dan ibu-ibu. Lanjut persiapan, gunakanlah pulpen bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan mari kita mulai. Isilah nomor pemeriksaan saudara, kemudian lanjutkan dengan tanggal pemeriksaan, yakni tanggal hari ini tanggal. Sudah? Kemudian isilah nama lengkap saudara dengan huruf kapital dan tidak boleh disingkat. Jadi kalau nama saudara Z besar Z Mazia, tidak boleh itu, harus ditulis lengkap, misalnya Zia Masyatul Arabiyah. Baik, silakan ditulis. Selanjutnya isilah tempat tanggal lahir, yaitu kota di mana saudara dilahirkan. Sertakan tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Jangan sampai salah tahun, kelahiran bukan tahun 2024. Lanjut,
untuk jenis kelamin, coret saja yang tidak perlu. Dan agama isilah dengan sesuai agama bapak-bapak dan ibu-ibu. Lanjut suku bangsa. Istilah dengan suku bangsa ini bapak-bapak dan ibu-ibu bukan Indonesia, tapi ya ada Jawa, Batak, begitu. Lanjutnya bagi yang sudah berkeluarga, tulis jumlah anak. Diisi jika saudara sudah memiliki anak, jika belum dikosongkan saja. Lanjutnya alamat diisi dengan alamat lengkap saudara sesuai dengan alamat domisili saudara saat ini, beserta dengan nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, ini lanjutnya ini nama dari ayah. Nama dari ayah ini diisi dengan nama lengkap ayah, dan jika sudah meninggal dituliskan dalam kurung almarhum di belakang nama ayah. Lanjut pekerjaan ayah. Isilah dengan pekerjaan ayah saat ini. Jika ayah sudah meninggal, tulislah pekerjaan terakhir ayah. Baik, jika sudah selesai, lanjut alamat ayah. Jika sama dengan saudara, cukup ditulis idem saja. Jika beda alamat, tulislah alamat ayah secara lengkap, termasuk kode pos, nomor telepon jika ada. Jika ayah sudah meninggal, alamat dikosongkan saja. Lanjut nama ibu, isilah sama dengan identitas ayah di atas. Jika sudah selesai, lanjut identitas pasangan. Isilah sama dengan identitas ayah di atas. Baik, jika telah selesai, marilah kita lanjutkan lagi. Di bawah garis terdapat beberapa judul yang berbeda. 1. Pendidikan. Pendidikan ini sejajar dengan SD atau sekolah dasar. Tulislah nama sekolah dasar saudara apa, tempat atau kotanya di mana, lalu tahun lulusnya tahun berapa, dan selanjutnya sama dengan yang di atas. Untuk jurusan silahkan saudara tulis sesuai dengan jurusan yang saudara ambil saat di SMA atau universitas atau akademi. Lanjutnya kursus atau upgrading. Apabila saudara pernah mengikuti kursus-kursus, tulislah 3 kursus paling utama yang pernah diikuti serta macam kursusnya apa. Misal mengetik, tata buku, komputer programming, bahasa Inggris, dan sebagainya. Disertakan pula tempat kursus, yaitu kota di mana kursus itu berlangsung. Jangan lupa lamanya kursus berapa bulan, berapa tahun, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Dilanjut instansi penyelenggaranya juga disertakan. Siapa yang menyelenggarakan, misalnya lembaga ini, lembaga itu, dan sebagainya. Jika tidak pernah mengikuti kursus, silahkan diberi tanda strip. Lanjut pengalaman bekerja. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah bekerja pada suatu instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja yang penting saja. Misal, nama instansinya, tempat bapak-bapak dan ibu-ibu bekerja, nama tempat, jabatan saudara dan ibu saat bekerja di instansi tersebut, dan lamanya bekerja berapa bulan, pada tahun berapa, atau tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau belum pernah bekerja, silahkan diberi tanda strip. Lanjut organisasi. Bagian ini hanya diisi jika saudara pernah ikut aktif dalam suatu organisasi di luar sekolah. Misal pramuka, karang taruna, organisasi olahraga, dan sebagainya. Untuk organisasi lingkungan sekolah yang keanggotaan otomatis hanya diisi kalau saudara menjabat sebagai pengurus.
seperti misalnya pengurus OSIS atau senat mahasiswa dan sebagainya. Cukup ditulis 3 organisasi saja yang saudara anggap penting yang pernah diikuti. Nama organisasinya apa, jabatannya apa, lamanya menjabat apa, sertakan tempat atau kota di mana organisasi itu berada. Berikutnya sekarang saudara balik lembar riwayat hidup tersebut, kita akan melanjutkan kembali mengisinya. Baik, di situ ada kolom olahraga. Di bagian ini ada pengertian aktif dan pasif. Yang dimaksud aktif itu adalah bahwa olahraga itu sampai dengan saat ini masih tetap saudara lakukan. Sedangkan pasif adalah bahwa dulu olahraga itu pernah saudara lakukan tetapi sekarang tidak dilakukan lagi. Silahkan saudara tulis macam olahraganya. Selanjutnya kesenian. Caranya mengisi sama dengan nomor 5 tadi olahraga. Silakan saudara isi. Lanjut kegemaran atau hobi. Tulislah kegemaran atau hobi saudara. Kegemaran atau hobi yaitu kegiatan produktif yang dilakukan di waktu senggang. Misalnya membaca, browsing, menulis, menonton, jalan-jalan. Itu bukan merupakan hobi. Ya kalau seperti konten kreator mungkin ya itu bisa jadikan hobi ya. Bikin konten itu. Lanjut cita-cita. Yang dimaksud cita-cita ini adalah bidang atau profesi yang saudara geluti di masa yang akan datang. Contohnya dokter, perawat, abdi negara, ASN, psikolog, dan lain-lain. Sebagai contoh menjadi anak yang berbakti bagi nusa dan bangsa itu bukan merupakan suatu cita-cita ya. Jadi isilah dengan sesuai yang bersifat konkret atau spesifik. Lanjut, saya anak ke. Ini isilah dengan urutan atau posisi saudara dalam keluarga. Apakah anak ke-1, ke-2, atau ketiga atau keberapa sesuai sesuai jumlah saudara berapa, misal anak keberapa dari berapa bersaudara begitu. Kolom saudara ini hanya diisi dengan saudara kandung saja, saudara tidak termasuk di dalamnya. Yang bertuliskan di situ hanya jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Kemudian kolom anak dituliskan jika saudara telah memiliki anak, silakan diberi tanda strip. Lanjut poin 10. Apakah saudara pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap dijawab. Jika saudara pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan di rumah sakit atau opnam, atau jika dirawat di rumah membutuhkan waktu lebih dari 2 minggu, lingkarlah kata ya. Kalau tidak pernah sakit keras, lingkarilah kata tidak. Kalau pernah sakit keras, jawablah pertanyaan di bawahnya. Tulislah apa penyakitnya saudara waktu itu dan kapan terjadinya. Cukup dituliskan tahunnya saja. Jika tidak pernah sakit keras, silahkan diberi tanda strip. Lanjut, poin 11 jika sudah. Apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat ini adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat atau dampak yang masih dirasakan akibat kejadian tersebut. Kalau pernah, lingkari kata pernah. Jika tidak pernah, lingkari kata tidak. Jika pernah, jika pernah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Kecelakaan apa pada waktu itu? Kapan terjadinya? Cukup tahunnya aja. Apa akibatnya? Kalau tidak pernah mengalami kecelakaan, silakan diberi tanda strip. Lanjut poin 12.
Pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, lingkari kata pernah. Jika tidak pernah, lingkari kata tidak. Kalau pernah, jawablah pertanyaan di bawah ini. Kapan? Cukup hanya ditulis tahunnya saja. Tempatnya cukup ditulis kotanya saja. Lanjut tujuannya. Nah, ini tujuannya ditulis untuk apa? Misal pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, seleksi pegawai, dan sebagainya. Jika lebih dari sekali, harap dituliskan semua. Kalau tidak pernah, silahkan diberi tanda strip. Baik, jika sudah selesai, di bagian kanan bawah silahkan tulis Jakarta. Karena ini berlangsung di Jakarta. Tulislah tanggal, bulan, tahun. Kemudian saudara bubuhi tanda tangan nama lengkap saudara dengan menggunakan huruf kapital. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, pengisian lembar riwayat hidup telah selesai. Letakkan alat tulis Anda, teliti kembali isiannya. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup itu di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang kita mulai dengan pemeriksaan psikologi sebenarnya.